Halo, selamat bertemu. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadette Kelemu, mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, jurusan PG PAUD, angkatan 2017. Oke, kali ini saya mau menjelaskan tentang pengertian dari karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, dan ciri-ciri karya ilmiah. Oke, karya ilmiah adalah suatu laporan tertulis mengenai hasil suatu kegiatan penelitian. Atau karya ilmiah itu diartikan sebagai suatu tulisan yang ditulis dengan keilmuan dan didasari hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian pada bidang tertentu. Lalu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang tertentu, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, itulah pengertian dari karya ilmiah. Kita masuk pada jenis-jenis karya ilmiah. Oke, jadi jenis-jenis karya ilmiah adalah satu, makalah. Jadi makalah itu merupakan suatu karya ilmiah di mana pembahasannya berdasarkan data-data dari lapangan yang sifatnya objektif. Makalah juga bisa berupa hasil penelitian yang disusun dan dibahas dalam suatu pertemuan, misalnya seperti seminar. Jadi bagian-bagian makalah itu diantaranya adalah bagian awal yang terdiri dari sampul, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Lalu bagian inti terdiri dari materi-materi yang dibahas seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dan bagian akhir yang terdiri dari lampiran dan daftar pustaka. Oke. Terus yang kedua yaitu skripsi. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah untuk memenuhi syarat pada kelulusan S1 atau sarjana. Jadi umumnya berisi penelitian lapangan dan penelitian berbentuk kualitatif atau kuantitatif yang sistematika penulisannya ditata secara ketat. Terus yang ketiga itu disertasi. Disertasi ini adalah merupakan suatu jenis karya ilmiah, yaitu untuk kelulusan doktor atau S3. Dan disertasi berupaya untuk menciptakan suatu teori yang baru dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang disusun berdasarkan teori-teori yang ada. 4. Proposal penelitian. Proposal dapat diartikan sebagai suatu karya tulis yang memuat suatu rencana untuk permohonan pengajuan kegiatan kepada orang yang bersangkutan dengan rencana tersebut. Jadi adapun proposal penelitian yang dibuat oleh mahasiswa umumnya tidak dipisahkan dari skripsi ataupun tesis, karena mahasiswa yang hendak menyusun skripsi ataupun tesis umumnya diharuskan untuk mengusulkan proposal penelitian. Itulah jenis-jenis karya ilmiah. Oke, sekarang kita masuk pada ciri-ciri karya ilmiah. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah itu memiliki beberapa ciri. Di antaranya adalah
penulisan karya ilmiah. Jadi penulisan karya ilmiah itu disampaikan dengan gaya bahasa yang sifatnya tidak pribadi, dengan menggunakan bentuk pasif dan tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Terus yang kedua adalah bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, resmi, dan terlihat dari struktur kata-katanya dan juga kalimat-kalimat yang efektif serta struktur yang baku pula. Yang ketiga adalah komponen. Komponen pada karya ilmiah sangat bervariasi sesuai dengan jenisnya. Tapi umumnya setiap karya ilmiah memuat bagian pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Dan biasanya terdapat abstrak pada jenis tertentu. Terus yang keempat adalah struktur. Jadi strukturnya sangat ketat, terdiri dari bagian awal, isi, dan penutup. Oke, itulah penjelasan saya. Jadi mungkin penjelasan saya ini sangat kurang dari yang ada, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih.